masuk bab ijtima'u syarti wal qasam, berkumpulnya syarat dan qasam, atau syarat dan qasam menjadi satu, berkumpul ya, menjadi satu. Berkumpul ya, syarat dan qasam menjadi berkumpul. Al-amsilah, contoh-contoh: in atqantal amala wa haqqika udha'if lakal ajra. In, jika, atqanta, kamu menyempurnakan, al-amala, pekerjaan itu, wa haqqika, demi hakmu, udha'if, aku akan melipat gandakan, al-ajra, upah, laka, untukmu. Ini tabakta nuskhat tabibi wallahi tushfa. In, jika, ittabakta, kamu mengikuti, nusha, nasihat, at-tabib, dokter, wallahi, demi Allah, tushfa, maka kamu akan disembuhkan. In sahibtal asyrara wa abika tandab. In, jika, sahibta, kamu berteman dengan al-asyrar, orang-orang jahat, wa abika, demi bapakmu, tandam, kamu akan menyesal. Wa haqqika in atqantal amala la udha'ifanna lakal ajra. Wa haqqika, demi hakmu, in, jika, atqanta, kamu menyempurnakan, al-amala, pekerjaan itu, la udha'ifanna, pasti aku akan melipat gandakan, atau sungguh benar-benar aku akan melipat gandakan pekerjaan al-ajra, upah, laka, untukmu. Wallahi, demi Allah, ini tabakta nuskhat tabibi, jika kamu mengikuti nasihat dokter, latus fayanna, sungguh benar-benar kamu akan disembuhkan. Wa abika, demi bapakmu, in sahibtal asyrara, jika kamu berteman dengan orang-orang jahat, latan damanna, kamu benar-benar akan menyesal, sungguh benar-benar kamu akan menyesal. Akhuka in atqantal amala, akhuka, saudaramu, in atqantal amala, jika dia menyempurnakan pekerjaan itu, wa haqqika, demi hakmu, udha'if lahul ajra, aku akan melipat gandakan ganjaran untuknya. Au la udha'ifanna, atau sungguh benar-benar aku akan melipat gandakan. Ini lengkapnya begini. Au itu pilihan, maksudnya boleh udha'if, ya itu boleh la udha'ifanna gitu. La udha'ifanna lahul ajra, lengkapnya gitu. Anta, wallahi, kamu, demi Allah, ini tabakta nuskhat tabibi, jika kamu mengikuti nasihat dokter, tushfa, maka kamu akan disembuhkan. Au latushfayana, atau latushfayana, atau sungguh kamu benar-benar akan disembuhkan. Innaka wa abika, innaka, sesungguhnya kamu, wa abika, demi bapakmu, in sahibatal asyrara, jika kamu berteman dengan orang-orang jahat, tandam, kamu akan menyesal. Au latan damanna, atau pasti kamu akan menyesal. Al-bahsu, pembahasan. Asyaratu wal qasamu, syarat dan qasam, yahtaju kullun minhuma ila jawabin. Kullun minhuma,
masing-masingnya yahtaju butuh ila kepada jawabin, kepada jawab. Jadi mau syarat mau kosam membutuhkan jawab. Kalau syarat berarti jawab syarat, kalau kosam jawab kosam. Kosam arti sumpah ya. Sebagian udah kita bahas tentang masalah kosam ya. Bab yang juz yang pertama Tarawih. Fajawabu syaruti yakunu majzuman. Adapun jawab syarat yakunu majzuman, ia menjadi majzum idza kanatil adatu jazimatan. Idza apabila adatnya itu menjazmkan ya. Kalau jawab syarat ya, cirinya majzum ya kan, jika adat syaratnya itu memajzumkan ya. Wayakunu, dan terkadang dia menjadi muqtarinan, digandeng atau berhubungan bil fa, dengan fa. Model kita bahas yang lalu ya. Fi ahwalin khassatin, tidak di dalam keadaan yang khusus atau tertentu, yang araftaha, yang kamu telah mengetahuinya. Ini udah kita bahas. Itu kalau jawab syarat, kalau ada syarat yang memajzumkan, maka jawab syaratnya itu majzum, atau terkadang digandeng dengan fa ya. Tentang ketentuan yang digandeng dengan fa sudah kita bahas. Wa jawabul qasam, dan jawab qasam itu, dan adapun jawab qasam itu la yakunu kadzalik, dia tidak seperti itu, jadi beda ya, tidak sama ya. Nah itu ya. Pertama, baik syarat atau qasam membutuhkan jawab. Kalau syarat berarti butuh jawab syarat, kalau qasam butuh jawab qasam ya. Jawab syarat, kalau ada syaratnya memajzumkan, maka dia majzum ya kan? Dan terkadang berhubungan dengan fa, itu kalau jawab syarat. Kalau jawab qasam tidak seperti itu ya. Sekarang bagaimana kalau berkumpul nih yang kita mau bahas gitu. Wa idza jtama'a syaratu wal qasamu, dan apabila syarat dan qasam itu berkumpul fi tarkibin wahidin, di dalam satu kalimat, ju'ilal jawabu li ahadihima dunal akhari, maka jawabnya itu dijadikan ju'ila li ahadihima, untuk salah satunya, bukan untuk kedua-duanya ya. Dunal akhari, bukan untuk yang lain, tuh ditegasin ya. Wali ma'rifati ma yujabu minhuma naqulu, dan untuk mengetahui apa yang dijawab dari keduanya, naqulu, kami katakan, ini rinciannya maksudnya. Ta'ammalil amsilata salasatal ula, perhatikanlah contoh-contoh tiga yang pertama. Tajid kullan minhuma, maka kamu akan mendapati masing-masingnya qad ijtama'a, sungguh telah berkumpul, fihi, padanya, syaratun wa qasamun. Coba
ya. Kita lihat dulu ya. Satun wa qasamun. In, kalau ini kan in adat syarat kan. Atqanta itu fi'il syarat. Wa hakika ini qasam. Udhaif ini jawab syaratnya. Yang bawah in adat syarat. Ittabaqta fi'il syarat. Wallahi qasam. Tushfa jawab syarat. In adat syarat. Sahibata fi'il syarat. Wa abika qasam. Tandam jawab syarat. Nah, tadi dikatakan syarat dan qasam berkumpul padanya. Berarti apa maksudnya? Maksudnya fi'il syaratnya dan qasam. Yang berarti yang dimaksud adalah itu atqanta wa hakika yang pertama. Ya kan? Kumpul dalam satu kalimat. Kemudian yang contoh kedua ittabaqta dan wallahi. Ya. Kemudian contoh yang ketiga sahibata wa abika. Ya. Deh. Berikutnya pembahasan. Wa qad taqaddama fihi syaratu 'alal qasami. Dan sungguh telah mendahului fihi padanya asyartu 'alal qasam. Syarat atas qasam, maksudnya syaratnya itu letaknya lebih dahulu atas qasamnya. Ya kan? Pada contoh 3 yang pertama fi'il syarat itu kan yang disebutkan. Nah, itu maksudnya waqad taqaddama fihi syartu 'alal qasam. Dan sungguh syarat padanya itu telah mendahului atas qasam. Ya, fi'il syaratnya dulu disebut baru qasam. Deh. Wa idza ta'ammaltal jawaba, dan apabila kamu memperhatikan jawabnya, fi jami'iha pada semuanya, wajad tahu, maka kamu akan mendapatinya fi'lan mudhari'an. Itu tentang jawabnya ya. Fi'il mudhari majzuman. Majzum. Nah, coba lihat dulu. Mana ya jawabnya? Udhaif satu, ya kan? Contoh yang pertama udhaif. Kemudian contoh yang kedua tushfa, itu ada ya yang dibuang. Alif yang dibuang. Kemudian contoh yang ketiga tandam. Nah, itu jawabnya. Ya kan? Majzum, fi'il mudhari majzum. Kita lanjutkan pembahasannya. Fahuwa, maka dia, ya, maksudnya jawabnya, ya. Idzan, kalau begitu, jawabus syaroti, jawab syarat. La jawabul qasam, bukan jawab qasam. Ya. Walau tattaba'na, dan kalau kita mengikuti atau menyelidiki al-amsilata, contoh-contoh allati yang yataqaddamu, yang mendahului fi hasyartu alal qasam, padanya syarat atas qasam. Maksudnya kalau kita menyelidiki contoh-contoh yang syaratnya itu mendahului atas qasam pada kalimat itu, lawajadna, pasti kita
mendapati al jawabu jawabnya itu isyarati untuk syarat. Jadi itu tentang jawabnya untuk menentukannya. Kalau fiil syaratnya itu disebutkan terlebih dahulu atas kosamnya, ya. Kemudian jawabnya itu fiil mudhari majzum, maka jawabnya itu untuk jawab syarat, bukan untuk jawab kosam. Paham ya? Unzur berikutnya pembahasan. Unzur ilal amsilatis salasatis saniyah. Perhatikanlah contoh-contoh 3 yang kedua. Maksudnya contoh yang berapa itu? 4 sampai 6. Ya. Tajidil qasama, maka kamu akan mendapati kosamnya itu, ya, muqaddaman didahului, muqaddiman mendahului, fiha padanya, ala syarati atas syarat. Maksudnya kosamnya dulu yang disebut, baru syaratnya. Coba kita lihat dulu contohnya. Kosamnya dulu tuh ya kan, wahakika tuh kosamnya disebutin lebih dulu. In atqanta tuh atqanta itu fiil syarat, ada syaratnya in. Wallahi ini tabakta, wallahi kosam, in ada kosam, ittabakta fiil syarat. In bukannya ada syarat kan? Iya ada syarat, tadi juga dibilang ada syarat. Ittabakta itu fiil syarat. Wa abika kosam, in ada syarat, sahibata fiil syarat. Nah maksudnya tadi diterangkan itu kosamnya lebih dahulu penyebutannya, baru fiil syarat. Kebalikan dari yang tadi. Oke. Kosamnya dulu disebutnya. Ya, kalau yang 4 sampai 6. Udah ya. Kita kemana? Wa tajidil jawaba, dan kamu mendapati jawabnya itu fi kullin minha pada masing-masingnya fi'lan mudhari'an, fi'il mudhari sama seperti yang lalu ya kan, fi'il mudhari. Bedanya mana? Beda ini maqrunan billami mu'akkidan, ya, digandeng dengan lam yang menguatkan, ya. Tuh bedanya. Wahadza, tadi coba tunggu sebentar. Jadi wahakika in atqantal amala itu deh, la udhaifanna itu ada lam taukid boleh disebut, ya. Kemudian wallahi ini taba'ta nushatta bibi latusfayana, latusfayana itu ada fi mudhari didahului oleh lam, digandeng dengan lam. Kemudian tambahnya la tandamanna, ya kan, lamnya berfungsi untuk menguatkan. Oke, kembali ke pembahasan. Wahada, dan ini dalilun adalah dalil atau petunjuk ala kepada annal jawaba, bahwa jawab al-mazkura yang tersebut itu inama hanyalah huwa dia jawabul qasami, jawab qasam, la jawabus syarati, bukan jawab syarat. Nah, walau tatap bakna, dan kalau kita menyelidiki al-amsilata, contoh-contoh allati yang yataqaddamu fi hal qasamu ala syarti, yang syaratnya yang qasamnya mendahului atas syarat padanya, la wajadnal jawaba lil qasam,
tentu kita mendapati jawabnya itu lil kosam, adalah untuk kosam. Berarti maksudnya adalah kalau kosamnya juga disebutin, jawabnya jawab Kosam. kosam. Cirinya Ada. ada lamul Lam taukid, Lam lam kosam itu namanya nanti disebut lam kosam. lam kosam. Iya, memang taukid juga maksudnya. Itu Iya. apa yang namanya? Membedakannya. Tinggal lihat aja kalau berkumpul jadi satu. Kosamnya dulu yang disebut atau syaratnya. Iya. Kalau syaratnya dulu berarti jawabnya jawab syarat, nggak pakai lam, cuma majusum aja ini. Tapi kalau kosamnya dulu yang disebut, nggak kosamnya dulu yang disebut, ya pilih syaratnya setelahnya itu, ya maka jawabnya itu jawab Jawab kosam. kosam, dan mesti digandeng dengan Lam. lam taukid, boleh juga disebut lam kosam. Dan ada nun taukidnya juga kan. Iya. Nanti dilihat memuakatkan fiil di bab-bab yang lalu kan udah pernah kita pelajari, ya. Tuh, dibuka lagi. Paham ya? Insyaallah. Jadi ada lam taukid atau lam kosam, ada nun Lam taukid. taukid juga. Cuman nunnya di sini nggak dibahas karena udah dibahas di bab sebelumnya, ya kan? Mentaukidkan dengan nun. Paham ya? Nah, Berikutnya pembahasan. Tadabbaril amsilata salasatal akhirata. Perhatikan atau renungkanlah contoh-contoh 3 yang terakhir. Berarti contoh yang berapa? 7 sampai 9. Tajid kullan minha, maka kamu akan mendapati masing-masingnya qad ijtama'a, sungguh telah berkumpul fihi padanya syaratun wa qasamun aidon, syarat dan kosam juga berkumpul, ya. Walakinaha, akan tetapi dia takhtalifu, berbeda anil amsilatis sittah al mutaqaddimah, dari contoh-contoh 6 yang terdahulu, beda, ya. Ini fi anna syarta wal qasama huna, tentang bahwa syarat dan kosamnya di sini masbuqani, keduanya didahului bima, dengan dengan apa yang yahtaju, membutuhkan, ila khabarin, kepada khabar, wahwa, yaitu al mubtada'u fil misalaini awalaini, pada 2 contoh yang pertama. Wa inna fil misali sadis, dan inna pada contoh yang ketiga. ketiga. Lihat dulu. Contoh nomor 7 dan 8. Akhuka, jadi kamu mubtada, anta mubtada, dia butuh khabar masing-masingnya. 1 dan 7 dan 8. Contoh yang 9, inna kan apa ya? Dia menasobkan isimnya dan merofakan khabarnya. K-nya itu isimnya, khabarnya mana? Itu maksudnya. Ya. Pada kalimat ini, ya, susunannya adalah membutuhkan khabar, gitu maksudnya. Kalau yang 2 yang pertama tadi disebut mubtada awalannya, kalau yang apa namanya? Yang 3 inna, dia butuh khabar juga, khabar inna cuma. Paham ya?
Wa idza tadabbartal jawaba, dan apabila kamu memperhatikan jawabnya, fi kulli misalin, pada setiap contoh-contoh, pada setiap contoh, min hadhil amsilah, dari contoh-contoh ini, wajib tahu, maka kamu akan mendapati nyata kotaan sekali, ya yaji'u li syarti, dia datang untuk syarat, watarotan, dan sesekali yaji'u lil qasam, dia datang untuk qasam. Jawabnya ada yang untuk syarat, ada yang untuk qasam. Sawaun, sama saja, ataqaddama syartu au ta'akhkhara, apakah syaratnya itu mendahului, am ta'akhkhara, atau terakhir. Gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada ketentuan seperti yang sebelumnya. Itu mau syaratnya dulu kayak yang disebut, atau kosamnya dulu kayak yang disebut, itu sama aja. Wakadzalikal hal, dan seperti keadaan itu, fi jami'il amsilatil lati, pada setiap contoh-contoh yang yatawala, berturut-turut, fiha, padanya, syarutun wa qasamun, syarat dan qasam, masbuqani, yang keduanya didahului, bima yahtaju ila khabarin, dengan apa yang membutuhkan kepada khabar. Maksudnya ya, nggak pengaruh mau sampai dulu kek, mau jawab bukan syaratnya dulu kek. Yang diperhatikan adalah pada kalimat ini kalimatnya membutuhkan kepada khabar. Itu kalau kita lihat dari contoh ini, awalannya memang mubtada atau inna atau kana misalnya, karena kan juga punya khabar. Cuman di sini nggak nggak dijadikan contoh. Yang jadi pokok bahasan adalah kalimatnya membutuhkan kepada khabar. Kemudian nggak masalah apakah fi'il syaratnya duluan disebut atau kosamnya, nggak pengaruh. Jadi bagaimana jawabnya? Itu jawabnya boleh untuk jawab syarat atau jawab kosam, atau jawab kosam. Boleh pilih mau jawab syarat atau jawab kosam. Ya. Ntar kita selesaikan dulu. Kaidah iza jitama'a syartun wa qasamun, apabila syarat dan qasam ijtama'a, berkumpul, fal jawabu, maka jawabnya lisabiqi minhuma, lisabiqi, untuk yang mendahului, minhuma, dari keduanya. Kalau syaratnya dulu berarti jawab syarat, kalau kosamnya dulu yang disebut berarti jawab kosam, gitu maksudnya. Fa in taqaddama alaihima ma yahtaju ila khabar, adapun jika telah mendahului alaihima, atas keduanya, ma yahtaju ila khabar, apa yang membutuhkan kepada khabar, jaza, atau sifatnya boleh, maka ia boleh ayyakunal jawabu, boleh jawabnya itu lisabiki, untuk yang mendahului, awil lahiqi, atau yang mendatang, terakhir maksudnya. Ya. Di bawah ada catatan kaki, idza hudzifa,
Jawabus syarti, apabila jawab syaratnya itu dibuang, wajaba, wajib, kaunus syarti, keberadaan syaratnya, madian, madi, lafzon secara lafaz, au maknan atau secara makna. Secara lafaz ya sigonya sigoh fi'il madi. Kalau secara makna kadang-kadang ada fi'ilnya sigohnya fi'il mudhari, tapi maknanya madi, begitu maksudnya ya. Belum dibahas sini, bisa ditanya ya. Nah sekarang kita simpulkan dari pembahasan tadi. Kita nulis dulu di papan tulis. Masing-masing kita ambil satu contoh aja ya. Bro, bacain dulu contoh yang pertama aja. In at konta itu. In at konta at amala dulu dong. وحقك ضاعف Udaif. iya ضاعف lakal ajr Kemudian yang bawah, bukan, yang macet. Gimana? وحقك In. iya atqanta al-amala la lauda Laudo Ivanna ya. lakal ajr Terus iya berikutnya akhuka akuka. in atqana al-amala wa haqiqa
Al-Ta'if. Udhaif. Oh iya, Udha'if. Lahul ajra. Ini Au. pakai au. Ya. La udha'ifanna. Ini ya. Oke, pertama ini adat Syarat. syarat. Ya. Adat syarat. In. Kemudian ad konta Fi'il syarat. Nah. Ini oh Kosam. kosam. Ini Jawab syarat. jawab Jawab syarat. dulu ya. Nah, adat syarat ad konta in ad konta jika kamu menyempurnakan al amalah perbuatan itu wa hakika demi hakmu udah iflakal ajro, aku akan melipat gandakan upah Untukmu. untukmu. Pertama kita perhatikan fi'il syaratnya mendahului atas kosam ya. Maka jawabnya tertentu, yaitu jawab Syarat. syarat karena fi'il syaratnya letaknya lebih dahulu. Paham ya? Nah sekarang ini kosamnya wa hakika demi hakmu, in ada syarat, ad konta ini fi'il syarat. Nah, ini jawabnya Jawab kosam. Syarat. ya kosam dong. Sama. Kenapa ya? Jawabnya harus jawab kosam karena kosamnya itu penyebutannya lebih dahulu atas fi'il syarat gitu. Jadi tertentu. Ya. Nah, kemudian yang contoh ini bahwa akhuka ini mutada ya kan? Ya. Mutada. Dalam kalimat ini butuh kepada Khobar. khobar. Di bawahnya ada innaka contohnya ya kan, butuh kepada khobar inna. Karena wa akhwatuha juga butuh kepada khobar. Jadi susunan yang membutuhkan kepada khobar, kalau fi'il syarat dan kosam itu berkumpul di dalam kalimat ya kan. Nah ini in ada syarat. Nah, ini fi'il Syarat. syarat. Nah Kosam. ini kosam tuh berkumpul ya kan. Maka kalau susunan kalimatnya seperti ini, yaitu ada lafaz yang membutuhkan kepada khobar dan fi'il syarat dan kosam itu berkumpul ya, maka jawabnya itu boleh jawab syarat, ini jawab syarat Atau
kosam. Jawab kosam. atau jawab Kosam. kosam. Sifatnya boleh, tidak tertentu seperti dua contoh yang di atas. Mau syaratnya dulu yang disebut Atau kosamnya. atau kosamnya dulu yang disebut. Karena ada dalam kalimat ini ada lafaz yang membutuhkan kepada khobar gitu. Jadi boleh aku ka in atqantal amala, saudaramu jika dia menyempurnakan pekerjaan itu hakika demi hakmu udhaif lahul ajra, aku akan melipat gandakan upah untuknya. Boleh juga disebutnya begini, atau ya kan ini boleh pilih sungguh. ya, lengkapnya begini, aku ka in atqantal amala wa hakika la udhaifanna lahul ajra gitu. Boleh pilih sifatnya, tidak seperti dua yang di Atas. atas. Paham ya? Sama. Terus untuk mengetahui huruf kosamnya dari pas Bang? Kosam Iya. itu setelah, kalau di sini kan wawu, semuanya ada wawu kan sih. Udah deh, kalau contohnya semuanya dari awal sampai akhir. Wow. Ada huruf wawu, kemudian setelahnya ada isim. Setelahnya isim. Setelahnya ada isim. Dan Kasroh. kasroh. Gitu. Dan bukan huruf atof, karena nggak ada isim yang sebelumnya yang di majrur, ya kan? Nah, wawu kosam itu isimnya itu majrur. Ciri-ciri wawu kosam wal asri, ya kan? Wasyamsi. Ciri-cirinya setelah wawu isimnya majrur gitu. Dan tidak ada hubungan atof dengan kalimat sebelumnya gitu. Memang di sini nggak dibahas ya. Huruf jar itu termasuk huruf jar. Akadnya itu, wawunya itu Oh, huruf jar termasuk huruf jar, cuma maknanya kok kosam. kosam. Dan wawunya di sini bukan wawu atau bedain ya, jadinya itu. Kalau wawu atau berarti kalau wawu memang termasuk huruf jar ya. Iya, nanti ada tallahi, wallahi, tallahi. Gitu. Di sini nggak dibahas ya, sedikit aja, ada singgung, sampai banyak. Ya, paham ya yang ini ya. Nah, untuk catatan kaki yang apa namanya, Sebelahnya. yang bawah nih, ini ada kan catatan kaki itu yang di pembahasan. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya aja kita bahas ya. Ini nggak masuk ke dalam bab ini catatan. Termasuk maaf ya, nggak selalu mungkin dibuat ya kan, karena ini kompleks juga soalnya pembahasan yang bawahnya. Catatan kakinya ya. Iya ya, begini aja pusing. Ini di sini berat-berat ya, nggak berat sih sebenarnya, cuman butuh teliti gitu, ketelitian. Kadang pembahasan nahwu itu ada yang ringan, ada yang sampai sini dulu ya pembahasannya ya, betul ya. Iya. Sampai sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.